Tips untuk menjaga kesehatan pria. Bagaimana yang harus dilakukan supaya ereksi penis kita sehat? Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini narasumbernya spesial banget nih. Orang yang saya betul-betul kagumin. Siapa, Abang? Halo, saya Suki Dani. Oke, Abang Dani. Aduh, alhamdulillah. Makasih banyak Abang ya. Sudah mau mampir. Nih saya gugup banget loh Bang. Baru pertama kali ada orang yang saya kagumin gitu Bang. Belum makan belum? Ya belum sih Bang. Coba makan dulu. Pasti hilang gugupnya. Oh gitu. Bang Suki. Tahu dokter kan? Tahu dokter. Nah, dokter andrologi pernah dengar nggak Bang? Andrologi apaan itu? Nah, andrologi itu Bang, ilmu yang mempelajari tentang reproduksi pria. Jadi itu saya ngambil pendidikan dokter, terus lanjut lagi pendidikan spesialis namanya andrologi. Jadi andrologi itu Bang ngurusin masalah misalnya ada pria yang sulit ereksi, gairahnya rendah, ada masalah di ranjang, sampai yang spermanya sulit, jadi sulit punya anak. Nah, menarik nih. Bang Dani emang ada masalah untuk itu seksualnya nih? Enggak ada sih. Oh, sehat aja ya Bang ya? Sehat. Oke, Bang Dani saya dengar udah punya anak 2 ya Bang ya? Anak 2, harusnya sih ada 6. Oh, kok ada 6 itu 2? Tapi keguguran. Oh, iya ya. Nah, tarik dikit Bang. Abang anak udah nikah berapa tahun Bang? 15 tahun. 15 tahun. Yang anak pertama itu waktu berapa tahun nikah lahirnya? Sebelum setahun. Sebelum setahun ya, udah isi. Sudah isi. Paling berapa bulan sudah isi. Itu dia keguguran. 3 bulanan lahirnya itu. Terus meninggal di dalam Jadi paut. belum cukup umur, dia udah lahir duluan meninggal. Itu sampai 4 kali ya Bang ya? 4 kali guguran itu. 4 kali. Jadi anak yang ketiga itu baru lahir ini. Yang keempat meninggal lagi. Sempat lahir yang hidup 2 hari hidup. Terus meninggal. Oh gitu Bang. Jadi bisa punya anak yang betul-betul sampai dia, mohon maaf, bisa sampai hidup segala macam tuh pada saat udah berapa tahun nikah Bang? 3 tahun lebih ya Bang ya? Lebih. 5 tahunan kalau 5 tahunan ya Bang ya. Nah ini menarik Bang untuk dibahas ya. Jadi kan ya kalau kita berbicara keguguran tuh Bang ya, kan banyak yang dia tuh sudut pandangnya, oh ini mungkin wanitanya kurang istirahat, wanitanya ini jangan-jangan ada masalah di rahim, mungkin ada infeksi dan lain-lain. Tetapi sebetulnya Bang ya, kalau keguguran berulang tuh juga bisa ada dari sudut pandang laki-lakinya Bang, masalah sperma. Itu. Gitu. Itu ada yang mau aku bahas nih. Nah kenapa Bang Dani? Kata orang kalau istri itu sudah hamil itu kalau sering kita hubungan seksual. Itu bisa membuat istri bisa keguguran kah? Kalau keseringan, apalagi sudah hamil tua atau masih muda gitu hamilnya. Jadi sebetulnya hubungan seksual itu tidak bisa menyebabkan keguguran atau perdarahan. Itu sebetulnya enggak. Aman-aman aja orang kalau misalnya dia lagi hamil untuk berhubungan seksual. Tapi hati-hati Bang, ada kondisi khusus di mana sebaiknya jangan hubungan seksual saat sedang hamil. Nah itu. Misalnya kalau istrinya itu ada riwayat keguguran berulang salah satunya, atau ada riwayat perdarahan. Nah itu sebaiknya tidak disarankan untuk hubungan seksual saat hamil. Jangan salah Bang, kalau misalnya sehat-sehat aja sebetulnya nggak ada masalah. Bahkan biasanya ya istri itu kalau lagi di trimester kedua atau kisaran di bulan ketiga sampai ke 6 kehamilan tuh gairahnya naik Bang. Itu normal Bang sebetulnya. Cuma tadi kita harus ngontrol juga gitu ya. Tergantung kenyamanan. Kadang ada istri yang kurang nyaman untuk hubungan seksual saat hamil gitu. Kalau dulu Bang Dani gimana? Sempat ada kekhawatiran gitu ya Bang Dani ya? Iya pas sudah beberapa kali keguguran kan setelah ada baca. Terus ada orang juga bilang kan mungkin terlalu sering berhubungan gitu. Bisa membuat, apalagi kan istri sudah beberapa kali nih sudah keguguran, ada riwayat. Nah itu katanya itu. Ya memang tadi kalau udah yang ada riwayat keguguran berulang ya memang bisa sebaiknya waktu yang sedang hamil bisa dikurangi dulu gitu. Tapi sebetulnya Bang ya kalau ada riwayat keguguran yang saya sarankan itu adalah pengecekan sperma Bang. Waktu dulu Abang sempat ngecek nggak untuk mungkin dari istri dulu ada sempat cek ke dokter kandungan waktu dia lagi program hamil? Kalau aku sih nggak ngecek, cuman istri ada kemarin kan pas dia periksa ternyata ada kayak virus itu. Jadi infeksi. Makanya sebelum program hamil yang virus itu dibersihkan dulu, diobatin dulu. Setelah diobati baru akhirnya bisa sehat ya. Sehat. Abis itu kan rupanya hamil kelima keguguran lagi. Oh ada keguguran lagi. Oke. Jadi memang betul ya wanita juga salah satunya itu ada infeksi virus namanya itu toxoplasma. Toxoplasma itu yang kucing Bang. Nah pernah dengar lah Bang katanya kucing itu bisa bikin mandul. Pernah sih ada. Pernah kan ya. Jadi itu sebetulnya ya bukan kucingnya Bang. Tapi itu adalah infeksi virus namanya toxoplasma. Itu terdapat di kotoran kucing Bang. Nah Pian ada melihara kucing kah Bang? Di rumah?
Ada tapi di rumah mertua. Tapi kucing itu biasanya sekali hamil langsung 5, 6. Gimana tuh? Beda 6. Itu hamil lagi di rumah tuh. Hamil lagi ya. Kucingnya subur ya. Iya itu nggak tahu siapa. Jadi dia suaminya. Virusnya itu bang nularkan di kotorannya kucing, bukan di kucingnya, kotorannya kucing. Nah masalahnya kan kalau kita melihara kucing, apalagi kucingnya tuh nggak bersih, suka mungkin dia kontak tikus segala macam, makanannya nggak dijaga, makan daging mentah. Nah itu bisa terpapar namanya virus toksoplasma. Toksoplasma itu bang di kotoran kucing. Nah kadang kita kalau di rumah nggak membersihkan rumah dengan betul nih, ada kotoran, dia sembarangan di kasur. Nah itu yang bisa mengakibatkan kena pada infeksi manusia. Makanya kalau saran saya bang ya, kalau lagi program hamil punya kucing, dipastikan kebersihan kucingnya, jangan malah dia keluar makan daging mentah, main sama tikus segala macam. Karena tadi infeksi virus itu juga bisa selain mengganggu pada wanita, juga bisa mengganggu pada sperma pria, bang. Sekarang udah anak 2, ada rencana nambah anak lagi, bang? Enggak, bang. Oh, udah. Alhamdulillah ya. Padahal pengen nambah. Pengen nambah lagi ya, bang ya. Istri nggak mau, capek katanya. Iya, kan udah 6 tuh. Udah 6, iya karena traumanya. Jadi bang banyak cerita juga bang, pasien saya itu kan ada juga yang riwayat keguguran ya. Saya cek sperma. Salah satu yang bikin kepikiran tuh bang, dia trauma waktu proses, ada namanya kuret tuh kayak menggugurkan kandungan gitu ya, segala macam itu kan prosesnya bagi istri tuh nggak nyaman. Kalau bang Dani sendiri sempat nggak ngerasa kayak ada trauma gitu, takut nanti keguguran lagi kasihan istriku, sempat nggak ada rasa itu bang? Ada sih ada, apalagi kan udah kayak pernah koret, terus yang waktu di dalam ini harus dikeluarin juga, 1 malam baru keluar. Iya. Ada juga yang 1 hari kan baru setelah hidup 1 hari, kecil kayak gini 400 gram. Oh iya. Terus kutanyain, ngelihat hidup orang kayak kucing itu. Terus kutanyain pernah nggak hidup kayak gitu? Pernah sih katanya di Jepang. Kira di Indonesia bang. Aduh. Akhirnya tapi sempat ngerasa nggak bang kayak khawatir tiap berhubungan, sampai akhirnya bang Dani gimana nih supaya bisa nanggulangi kekhawatiran itu bang? Nah, kalau aku sih nggak ada khawatir sih, aman-aman aja. Cuman paling waktu istri saat hamil itu khawatir, soalnya kan sudah agak trauma gitu nah. Nah itu yang kadang khawatir. Tapi kalau lagi nggak hamil ya tancap gas terus. Tancap gas terus aja ya. Berarti bang Dani kalau fungsi seksualnya gimana nih untuk ereksi sama gairah mantap? Mantap dong. Pernah ada masalah nggak bang tiba-tiba nih kempes di tengah kah? Atau mungkin ada masalah gitu nggak bang? Nggak ada. Apalagi kan kalau kita tuh capek nggak mau tidur tuh, paling enak itu. Oh iya bang, betul. Ya kan? Gitu. Itu kenapa tuh? Nah jadi bang ya, kalau kita habis hubungan seksual tuh bang, otak kita tuh mengeluarkan zat-zat sama hormon di otak bang. Hormonnya tuh bikin kita yang kayak ngefly, nyaman, enak. Nah makanya orang-orang bang kalau habis berhubungan seksual tuh bawaannya ngantuk gitu. Tapi hati-hati bang, kalau misalnya kita ngantuk, tapi istri kita belum ngantuk, berarti istri kita belum puas bang. Nah, jadi bang Dania saya tuh sering nemuin ya pasangan-pasangan yang marah sama saya. Dok, suami saya tuh hubungan seksual, dia enak, udah keluar langsung tidur. Sayanya belum puas, sayanya masih segar, ini gimana ditinggalin gitu bang. Nah itu sering bang ketemu ya. Karena kita harus paham ya, saat hubungan seksual, yang penting untuk klimaks itu bukan cuma kita laki-laki bang. Istri juga jangan lupa bang. Nah itu harus dipuasin juga bang, gitu. Itu kalau setelah selesai berhubungan tuh enaknya minum air putih dulu atau gimana? Jadi kalau untuk minum dan segala macam, bebas aja bang ya. Pada beberapa orang ada yang tiap habis hubungan seksual tuh dia jadi lapar bang. Oh lapar. Karena kadang memang lapar, cuman ngantuk. Tidur kan. Karena hubungan seksual tuh juga membakar kalori bang. Apalagi kalau gayanya heboh nih. Wah, gaya macam-macam. Itu kan membakar kalori juga bang. Kadang bikin lapar juga gitu. Nah itu boleh. Tapi sebetulnya bang yang wajib kalau hubungan seksual tuh jangan lupa untuk kencing bang. Oh iya memang. Kadang kalau nggak kencing itu, aduh, nggak bisa tidur. Iya. Jadi gimana caranya harus kencing dulu. Betul. Walaupun keluar sebentar dulu ke toilet kan. Iya. Cari kegiatan apa, minum banyakin dulu. Pas habis keluar kan kencing. Iya. Wah enak dari tidur tuh. Betul bang. Jadi kenapa harus kencing bang? Itu untuk mengurangi resiko infeksi bang. Gini, karena kuman pada laki-laki dan perempuan itu kan bisa aja ada perbedaan. Nah ada masuk ke saluran kencing nanti malah bisa infeksi saluran kencing. Perempuan juga sama bang. Setelah berhubungan seksual juga sebaiknya kencing. Cuman kalau dia lagi program hamil nih mau punya anak, biasanya setelah habis dicolok hubungan seksual, dia tiduran dulu 10-15 menit. Itu biar spermanya optimal, setelah itu baru boleh kencing. Kalau laki-laki mah bebas aja bang. Kadang lama kenapa kencingnya itu nggak mau keluar? Jangan udah habis duluan akhirnya. Kadang keluarnya cuman sedikit-sedikit. Nah, jadi masih ada sisanya itu. Iya. Jadi gini bang,
Bang Dani usianya berapa sekarang? 41 tahun ya, sebetulnya masih relatif ke arah muda ya. Hati-hati, kadang kalau udah mendekati 50-60 tahun tuh paling sering ya masalah pada pria itu ada masalah prostat, Bang. Prostat tuh kayak apa ya, kelenjar di daerah saluran kencing yang itu kadang bisa membesar jinak. Nah itu yang kadang bikin kencing jadi kurang lampias. Nah itu hati-hati aja, Bang. Atau juga bisa kalau misalnya sering kencing atau kencingnya sering ngadat-ngadat, badannya ada panas, takutnya ada infeksi gitu, Bang. Jadi kalau saya sih biasanya kalau orang-orang ada masalah kencing, dicek kencingnya, Bang. Siapa tahu ternyata ada kuman kah, atau mungkin ada kecurigaan batu segala macam. Nah itu perlu ditangani gitu, Bang. Biasa kalau sering berhubungan tuh ada pengaruh ke kaki atau lutut ini? Ya. Ada nggak? Emang Bang Dani kalau hubungan seksual pernah sakit lutut? Enggak sih, cuman ada sakit lutut. Apakah ada pengaruhnya? Ada ngerasa sakit lutut ya, cuman masih bingung nih apakah karena hubungan seksual apa enggak. Jadi sebetulnya Bang ya banyak yang bilang juga katanya kalau sering hubungan seksual nanti lamah copok katanya. Ya. Nah sebetulnya Bang kalau di lutut ini dia cairannya cairan sendi, Bang. Sendi. Nah cairan sendi ini nggak keluar waktu kita ejakulasi ya. Kita yang keluar tuh dari biji kita, Bang. Biji penis itu ya, di bawah kita kan ada telur. Nah, keluar cairannya dari sana, bukan dari sendi gitu. Nah, apakah hubungan seksual bisa bikin nyeri lutut? Itu sebetulnya enggak, Bang. Enggak lah. Tetapi kalau misalnya nih posisinya nggak enak nih hubungannya nih, abang misalnya laki-lakinya di atas, lama lagi kan, ya kadang kan nih heboh lagi, genjotnya kan. Nah itu bisa aja ototnya mungkin ya karena terlalu digunakan berlebihan, jadi timbul nyeri secara nggak langsung bisa. Yang kedua hati-hati juga Bang ya, kadang kalau pada orang-orang yang gemuk gitu Bang ya, dan juga faktor usia, cairan sendi ini bisa habis. Nah atau ada masalah itu ada nama penyakitnya tuh osteoartritis gitu ya. Nah itu kadang cairan sendinya kurang akhirnya bikin nyeri di lutut gitu Bang. Jadi sebetulnya enggak. Solusinya apa itu? Solusinya ya Bang Dani kalau hubungan seksual gimana posisinya bisa heboh nggak apa? Pertama atur posisi Bang. Kalau saran dari saya ya. Jadi gini, kalau laki-laki yang di atas gitu ya, kadang kan kita harus menumpuk nih. Apalagi kalau ejakulasinya lama itu kan kadang akan bikin begel. Saran saya coba variasi posisi. Boleh mungkin yang perempuannya yang di atas, laki-lakinya di bawah gitu. Atau mungkin boleh explore tempat mungkin di sofa atau segala macam. Intinya cari supaya kaki kita ini jangan yang terlalu menopang banget. Karena kalau kaki ini udah ada masalah sendi, kita paksa menopang jangka panjang, posisinya nggak enak. Nah itu yang kadang bikin nyerinya ini tambah parah gitu Bang. Bukan nggak mungkin kalau nyerinya ini semakin parah dan mengganggu, itu bisa mengganggu untuk fungsi seksual juga Bang. Saya itu pernah ada pasien Bang, karena ada nyeri pinggang sama lutut, tiap posisi itu bikin dia nggak enak gitu hubungan seksual. Dia ngerasa aduh nggak enak, akhirnya sulit jadi ereksi Bang gitu. Nah makanya kenyamanan hubungan seksual itu juga penting supaya kita bisa performanya mantap di ranjang Bang. Kalau Bang Dadi sendiri pernah nggak sampai keganggu gitu masalah lutut segala macam bikin kayak buyar gitu? Pernah. Kadang posisi itu nggak enak kan jadi kayak sakit. Iya. Nah itu tadi Bang, karena nyerinya itu bisa mengganggu. Kalau anak-anak Bang, pernah gak nih kalau lagi hubungan seksual mungkin kadang lagi ribut atau apa mengganggu Bang Dani lagi perform di ranjang? Anak-anak udah tidur semua. Berarti malam biasanya hubungan Bang Dani ya? Aman. Karena pada beberapa orang Bang ya, ada juga pasien-pasien yang cerita dia tuh kalau anaknya banyak, apalagi waktu masih kecil tuh kadang mereka gelisah Bang tiap hubungan. Karena tadi khawatirnya diketok gitu ya segala macam. Atau malah anaknya kebangun. Nah itu kadang bisa mengganggu juga, jadi pikirannya jadi buyar gitu Bang. Nah, pada beberapa orang ada yang terganggu seperti itu. Kalau Bang Dani berarti aman ya untuk anak-anak bisa tidur aja gak ada masalah gitu ya. Nah kalau Bang Dani sendiri untuk masalah gairah seksual Bang, ada masalah nggak? Gak ada, aman ya. Nah hati-hati Bang Dani kan saya lihat sering nyanyi lagu Madu 3 ya. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Jadi gini Bang, ada tips and triknya supaya kita tanpa Madu 3 tapi kita bisa tetap bergairah terus sama istri. Apalagi kan udah lama nih 15 tahun sama pasangan Bang ya. Yang pertama saran saya Bang ya, itu harus kita coba namanya variasi Bang. Gini, kita kan kalau hubungan seksual kalau kita cuman gitu-gitu aja sama dari dulu sampai sekarang, itu ya kadang yang bikin kita kayak ngerasa ini sebuah beban dan rutinitas. Nah saran saya Bang ya, kalau kita udah lama berhubungan seksual, coba variasi Bang. Variasinya bisa dari variasi posisi atau mungkin variasi dari kostum kerja gitu Bang. Wah. Atau tempat kayaknya lah. Nah, tempat bagus juga. Betul Bang. Biasa di rumah kan ke hotel atau ke villa atau kemana. Itu ngaruh juga Bang, karena kan suasana baru tuh bikin otak kita jadi lebih nyaman, fresh dan tenang gitu. Atau paling gampang beli baju deh. Bang Dani punya baju dinas khusus nggak Bang? Nggak ada.
Gak pakai baju dinas. Ya, kali aja punya baju dinas ya. Spiderman kah? Spider-Man deh, Spider-Woman tadi. Tapi jangan salah bang, banyak juga loh orang-orang laki-laki yang sebetulnya itu dia punya keinginan tertentu dengan pasangan. Misalnya dia suka pakai baju yang agak seksi-seksi misterius gitu. Nah prinsipnya selama dikomunikasikan dengan baik, istri pun mau-mau aja, nggak ada masalah bang sebetulnya gitu ya. Saya tuh ada teman yang dia tuh bergairah kalau pasangannya tuh pakai baju kayak suster-suster seksi gitu bang. Nah, saya bilang, istrimu mau nggak? Nggak pernah dikomunikasiin. Nah, teman apa siapa nih? Enggak. Kalau saya mah langsung aja. Betul, ada kostum juga. Iya. Bisa pinjam. Ada sih kostum yang seksi-seksi, cuman nggak yang kostum cosplay gitu enggak sih bang? Itu karena itu ngebantu banget bang untuk kita meningkatkan gairah. Nah kalau kita meningkatkan gairah, jadi nggak perlu madu 3 lagi gitu bang. Itu biasa apa kayak orang meningkatkan gairah itu pakai jamu-jamu itu gimana? Ya, madu, jamu segala macam itu. Bang Dani pernah nggak nyoba jamu-jamu untuk ngebantu performa di ranjangnya? Dulu pernah kan karena ikut teman kan. Kita jamu coba. Tapi kadang itu jantung kalau agak apa itu degup-degup gitu. Berdebar. Berdebar. Oke, nah pertama minum jamunya belinya di mana itu bang? Yang di pinggir jalannya orang-orang jual jamu gitu atau yang kapsul sediaan jadi atau gimana itu bang? Di pinggir jalan pernah. Di pinggir sama jalan. Yang kayak apa pil itu pernah. Pil juga pernah ya bang ya. Itu yang pinggir jalan itu nama jamunya jamu apa bang? Jamu apa? Saya lihat kan banyak tuh ada lapah bang gutak. Kayak gitu ya bang ya. Jamu kayak balas dendam apa itu? Ya itu sama dikasih telur sama apa itu? Nah ya berapa bang dulu belinya bang? Apa ya lupa ada 30.000 30.000 bang ya. Kalau waktu pengalaman Bang Dani, waktu minum jamu itu gimana reaksinya Bang? Kan jantung ada berdebar. Kalau untuk fungsi seksualnya kerasa nggak kayak gairah sama anunya lebih? Sama aja sih. Sama aja. Paling awalnya aja kayak apa ya? Kayak lebih kayak ganas gitu aja. Selebihnya kayak biasa aja. Awalnya kayak lebih beringas gitu ya. Gitu. Ngerasa nggak kayak lebih cepat keras? Atau sama aja? Ada. Lebih cepat keras gitu ya. Tapi setelah itu kayak ya udah standar aja. Atau kalau untuk ejakulasinya lebih lama atau sama aja Bang? Sama aja sih. Sama aja ya. Nggak ngaruh. Nah gini Bang. Jadi ya kalau kita berbicara jamu-jamuan, kita bicara jahe, telur, ginseng, itu nggak ada masalah dikonsumsi. Memang membantu untuk performa seksual gitu ya. Tetapi masalahnya Bang ya, banyak produk-produk jamu itu yang dijual itu dia itu dicampur dengan bahan kimia. Bahan kimia obat-obat kuat ereksi gitu ya. Nah kadang dosisnya itu yang terlalu tinggi. Nah itu yang jelaskan kenapa waktu Bang Dani minum itu kok ngerasa kayak ada berdebar gitu ya. Nah berdebar-debar itu efek samping dari obat kimia yang dosisnya terlalu tinggi salah satunya. Gitu. Biasanya fungsinya sih kadang ada berfungsi, kadang juga paling di hari kedua baru yang agak terasa. Hari kedua, ya ada penjelasannya juga Bang. Jadi ya kenapa kok di hari kedua? Karena bahan kimia itu ada yang memang dia bisa kerjanya sampai 36 jam. Nah jadi minum dia bisa sampai 2 hari efeknya. Itu ya itu yang menjelaskan. Minum kok besoknya masih bisa kerasa efeknya karena masih ada sisa lebih hari kedua yang lebih mantap ya Bang ya. Nah itu efek samping dari obat kimianya itu memang seperti itu Bang ya. Cuman kalau saran saya sih ya hati-hati tadi karena tadi banyak produk-produk yang herbal segala macam itu juga ada kandungan bahan kimia yang dosisnya terlalu tinggi. Nah itu yang kadang terlalu tinggi itu yang bisa berbahaya. Kalau yang pil Bang Dani pernah minum yang gimana? Dulu pernah. Sekarang udah berapa tahun? Dulu tuh yang minum tuh yang beli di mana Bang? Waktu dulu? Beli kayak di pasar-pasar gitu kan. Biasa kan ke pasar ada teman. Kayak mau bang. Terus minum. Biasa aja, abis itu nggak mau lagi. Nggak ada efek sama sekali? Iya paling debar itu aja. Berdebar aja ya? Jawabannya Bang ya bisa jadi satu memang kandungannya tidak begitu tinggi ya. Atau kedua memang tidak ada kandungan bahan kimianya. Atau yang ketiga bisa jadi karena memang tubuh kita memang masih sehat-sehat aja. Saya juga pernah Bang minum obat ereksi. Obat kimia langsung malah Bang. Wah. Saya kan masih sebetulnya nggak ada masalah. Saya coba minum ya Bang ya. Itu sebetulnya kalau untuk kekerasan sih masih sama-sama aja. Karena memang fungsi penisnya masih sehat gitu Bang ya. Cuman yang saya ngerasain tuh saya pernah ada ngerasa efek samping pegel Bang. Di leher gitu. Bang Dani pernah gak ngerasa kayak pegel badan habis minum jamu-jamu gitu? Ada sih pernah. Ada cuman kan? Jarang. Cuman kebanyakan yang debar itu. Itu efek samping obat kimia khas. Gak mungkin efek samping dari cuman misalnya ginseng, telur. Gak mungkin kita makan telur gak ada berdebar segala macam. Obat kimia memang seperti itu efek sampingnya. Gitu. Nah kalau saya pribadi ya Bang Dani ya kurang begitu nganjurkan kalau misalnya Bang Dani ini masih sehat
perlu minum doping kayak gitu sih. Iya, makanya nggak lagi. Lebih baik kan minum jamu biasa aja, pakai telur itu bagus kan? Betul, bagus. Misalnya bikin sendiri atau yang biasa aja. Kalau udah ada tulisan jamu keperkasaan, hati-hati Bang. Karena tadi kadang ada campuran bahan kimia itu yang berbahaya. Paling saya tips aja nih, Bang Dani kan usianya udah 41 tahun ya. Hati-hati Bang, kita laki-laki ketika usia 40 tahun tuh hormonnya mulai turun Bang. Bang Dani pernah dengar nggak di perempuan ada namanya menopause? Menopause tuh yang udah tidak haid lagi, hormonnya turun, nggak bisa hamil. Oh, belum Nah, pernah dengar. jadi ada istilah namanya menopause kalau pada perempuan Bang ya. Menopause tuh perempuannya udah nggak haid lagi, ya. Nah itu hormonnya turun. Di laki-laki juga sama. Ada kondisi serupa, namanya itu andropause. Itu adalah di mana hormon kita Bang itu turun, bensinnya habis. Nah kalau bensin kita habis, biasanya gejalanya ada beberapa. Pertama, ereksi pagi mulai jarang. Terus kok kita kayak mudah ngantuk, mudah capek, mudah lelah. Gairah turun sama ereksi bermasalah. Nah itu tanda kalau kita bensinnya mulai habis Bang. Nah saya biasanya nemuin sering ya, kalau orang-orang yang hidupnya nggak sehat, usia 30 tahun bensinnya udah habis. Tapi kalau kita ngejaga kesehatan, makannya bagus, rutin olahraga, biasanya kadang baru munculnya di usia 60 tahun. Minum air putih bagus. Air putih bagus. Yang jelek itu bisa mengganggu hormon tuh justru adalah minuman yang kemasan dan tinggi gula. Nah itu sekarang sudah kurangin. Sudah dikurangin. Lebih baik minum air putih. Ya. Tapi dingin. Gak apa-apa. Saya juga suka minum air dingin. Air dingin gak ada masalah. Ngunyah-ngunyah es silakan. Itu masih boleh aja. Yang gak bagus itu adalah yang tinggi gulanya. Nah, minuman-minuman kemasan. Karena kalau gula terlalu tinggi itu yang bisa mengganggu untuk fungsi seksual. Apalagi kalau di keluarga kita ada riwayat penyakit kayak diabetes gitu. Di keluarga Bang Dani ada gak yang riwayat sakit gula, kolesterol gitu-gitu? Ada kakak. Kakak ya. Bang Dani pernah cek gula? Aman. Aman ya? Terakhir cek kapan Bang? Sekitar 2 bulan yang 2 bulan lalu. Puasa sekitar. nggak waktu itu ceknya? Atau sembarangan aja? Sembarangan aja. Jadi Bang ya, kalau cek gula itu idealnya kita harus dalam keadaan puasa. Puasanya itu 12 jam. Misalnya dari jam 8 malam terakhir makan, 8 pagi ambil darah. Oh itu. Karena kalau kita acak nggak puasa tuh kadang kurang akurat. Gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk Bang Dani kalau udah usia 40 tahun ke atas, medical check up itu paling enggak saya sarankan setahun sekali. Nah 2 bulan lalu udah, nanti boleh setahun lagi cek, tapi saya minta Puasa. persiapannya puasa. Gula, kolesterol, asam urat, tensi. 4 itu Bang, musuh fungsi ereksi pria. Ada masalah itu ereksinya jadi sulit, bisa kena impoten. Gitu. Kalau Bang Dani ada nggak penyakit-penyakit tadi? Kemarin apa itu? Sempat tinggi apa itu? Asam urat, kolesterol? Kolesterol. Oh kolesterol. Tapi udah turun sih. Udah turun. Dengan apa Bang nuruninnya? Minum obat. Minum obat? Obat apa waktu itu? Ingat di puskesmas ya dikasih? Udah langsung ke apotek ya? Apotek ya. Jadi kolesterol itu Bang, hati-hati ya. Kalau terlalu tinggi dalam jangka panjang, dia itu bisa nyumbat pipa pembuluh darah penis kita. Jadi kan supaya kita bisa ereksi Bang, aliran darahnya harus lancar nih. Nah masalahnya kalau kolesterol tinggi, pipanya tuh jadi mampet Bang. Kalau pipanya mampet, itu yang akhirnya bisa mengganggu untuk fungsi seksual Bang. Gitu. Tapi sekarang udah aman ya Bang syukurnya. Aman. Nah makanannya dijaga Bang. Nah jadi ini bahaya makan nih. Kenapa Bang Dani sukanya apa Bang? Kadang belum apa sudah makan seblak, bakso segala macam. Nah ini Bang masalahnya Bang ya. Satu Bang, makanan yang terlalu tinggi tepung. Tepung itu jadi gula di tubuh kita nanti. Itu yang gak bagus Bang. Selain seblak sama bakso apalagi Bang? Biasanya kadang. Kayak nasi goreng seafood. Apalagi kalau mau tidur tuh gak bisa gak makan. Makan apa biasanya Bang Dani? Kadang makan nasi campur mie. Nah ini Bang masalahnya Bang. Nasi campur mie instan. Itu dua-duanya Bang istilahnya adalah karbohidrat. Tepung. Itu nanti jadi gula, meningkatkan gula di tubuh kita. Nah itu hati-hati kalau jangka panjang apalagi ada riwayat gula, kadang nanti gulanya malah naik. Kalau udah pakai nasi jangan pakai mie instan lagi. Justru lauknya banyakin telur rebus, telur dadar. Cuman jangan juga udah kadang kan kita ya kebiasaan di sini kan ya biar kenyang mie instan campur nasi. Itu sebetulnya nggak bagus. Karena itu double ibaratnya kandungan karbohidratnya itu yang nanti bisa bikin kita malah risiko jadi penyakit gula segala macam. Yang paling bagus tuh Bang kalau kita makan itu adalah kandungan dagingnya, protein betul. Telur ayam boleh, daging ayam boleh, daging sapi boleh. Nah itu yang harus diperbanyak. Yang jelek tuh daging itu adalah daging yang kemasan Bang. Daging kemasan misalnya yang kaleng sarden, yang nugget. Nah itu dia lebih minim kandungan gizi dan terkadang terlalu tinggi juga garam segala macam. Itu yang gak bagus untuk tubuh kita. Kadang bisa bikin malah jadi mudah kena darah tinggi lah, kolesterol segala macam. Nah makanya daging segar itu yang paling bagus Bang Dani. Apalagi kalau malam itu memang kadang kita lapar ya Bang Dani ya.
Itu sebetulnya belum tentu kita harus makan loh Bang Dani. Kalau malam tuh lapar. Gak bisa tidur kalau nggak makan. Iya sih, kadang kita ngidam ya Bang ya. Kecuali berhubungan. Tapi kadang habis berhubungan malah tambah lapar. Bermasalah ya Bang ya? Masak lagi ya? Makan lagi baru tidur. Itu paling Bang ya, kalau saran saya jangan lupa juga aktivitas fisik olahraganya. Nah itu. Bang Dani ada rutin olahraga nggak? Biasanya sih dulu sering main bola, tapi karena sekarang sibuk kan, jadi jarang main bola. Jarang main bola ya. Saran saya Bang ya, kalau tipikal orang yang sibuk, beli barbel Bang. Apa? Barbel di rumah, beli aja mungkin dari yang bertahap dulu 2 kilo, tambah lagi 5, 7,5, 10 kilo. Itu latihan di rumah, itu bagus banget meningkatkan bensin tubuh kita Bang. Bensin untuk fungsi seksual. Itu disarankan seminggu 2 kali Bang. Karena gini Bang, kita makin tua itu otot tuh nanti makin mengecil. Nah itu yang bikin kok pada orang-orang tua dia mudah jadi patah tulang kayak gitu ya. Karena tadi nggak dilatih ototnya. Mumpung Bang Dani masih sehat, harus dilatih Bang ototnya gitu ya. Kalau yang olahraga kompetisi kayak bola gitu, hati-hati Bang. Kadangnya kita tuh sering olahraga yang main sama temen, kita tuh nggak sadar batasan diri. Udah ngos-ngosan dipaksain karena seru. Benar-benar. Nah itu yang menjelaskan kenapa ada orang yang main bulu tangkis jadi meninggal mendadak. Atau dia main bola meninggal mendadak. Karena tadi kita keasikan main, nggak tahu fungsi tubuh. Berbanding terbalik kalau misalnya kita olahraga sendiri, kekuatan. Kita udah tahu nih udah ngos-ngosan, udah stop. Jadi harus tahu batasan diri juga Bang. Gitu. Nah itu supaya menjaga untuk fungsi seksual kita makin mantap.